Dengan kehilangan kaki saya sepertinya malah dikembalikan menjadi manusia seutuhnya. Dibandingkan sewaktu saya mempunyai kaki, dalam tanda kutip, orang menganggap saya itu sampah, tidak ada artinya. Saya banyak memberikan inspirasi orang, katanya semangatnya tinggi. Tak ada yang membuat Perry Santoso hidup selain dengan bekerja keras. Hal ini dilakukan Perry meski hidup dengan keterbatasan sebagai seorang disabilitas. Kondisi ini tidak didapati Perry sejak lahir. Pria 41 tahun ini baru menjadi disabilitas sekitar 11 tahun yang lalu. Tahun 2010, Perry terjatuh dari gerbong kereta di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta saat akan kembali bekerja sebagai teknisi di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Kakinya terjepit di antara gerbong kereta dan peron stasiun yang membuat kedua kakinya harus diamputasi. Saya mengalami masa yang berat, mengurung diri dan menyalahkan Tuhan itu selama 2 tahun, dari 2010 sampai dengan 2012. Saya belum bisa menerima diri saya belum bisa berdamai dengan diri saya. Ya cenderungnya saya lebih banyak menyalahkan warga, orang tua, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Halo bos, ya sudah tak ketemu bikin kabarnya. Tak udah lari aku. Nah, enggak. Salah satu dukungan besar untuk bangkit datang dari sahabat masa lalunya yang menggalang dukungan untuk Perry. Teman-teman SMA Perry bahkan pernah mencarikan kaki palsu untuknya. Peduli nih konco-konco aku kemati nih. Ya nggak nyangka kakinya habis semua ya. Paling nggak kan kalau kehilangan kaki satu gitu kan masih mending bisa ini. Dua-duanya akhirnya sampai pangkal sini kan. Benar ya. Prihatin dia. Terus Budi kok kayak berkaca-kaca kenapa? Nggak tega. Nggak tega kan. Namun, kaki palsu ternyata tidak memberi banyak manfaat untuk pergerakan Perry. Seiring bertambahnya usia dan badan yang terus mengecil, kaki palsu ini sudah tak sesuai lagi dengan ukuran kaki Perry. Perry lebih nyaman bergerak di atas roda. Perry punya 2 kursi roda sejak kakinya diamputasi. Keduanya donasi dari pihak-pihak yang peduli dengannya. Kalau ini suka kesulitan nggak mas? Turun kayak gini. Ya ini sudah untuk aksesnya kok, jadi sudah Sudah miring gitu ya? Iya, ini sudah ditambahin tekan, jadi nggak terlalu menanjak banget. Ini kalau pergi-pergi suka repot gitu nggak sih? Ya nempatin kursi rodanya. Sepeda motor saya kan belum ada, dulu kan di setel untuk tempat posisinya belum ada. Di rumahnya, Perry lebih sering bergerak dengan cara mengesot. Kedua kaki yang diamputasi hingga hampir ke pangkal paha praktis membuat hidup Perry mengandalkan kedua tangannya. Termasuk melukis yang menjadi aktivitasnya di sela-sela lelahnya bekerja.
Sehari-hari, Peri berjualan lumpia dulek, sebuah penganan khas kampungnya Lemburejo, Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berjualan makanan yang sudah eksis sejak 7 dekade lalu ini, sebenarnya sudah pernah dilakukan Peri sejak dia masih SMP hingga SMA. Peri kadang juga mangkal di beberapa lokasi yang tak jauh dari rumahnya. Aktivitasnya ini dilakukannya dengan menggunakan sepeda motor metik yang sudah dimodifikasi menjadi roda 3. Di luar rumah, sepeda motor ini adalah kaki untuk bisa memudahkan segala mobilitas Peri. Usai berjualan lumpia, Peri melanjutkan berjualan angkringan atau yang biasa juga disebut dengan hik, mulai sore hingga jam 3 dini hari. Peluh lelah kerjanya, hanya mampu untuk bertahan melanjutkan hidupnya supaya bisa makan esok hari. Mas Peri itu, nah kalau saya itu ya, seperti provokator, tapi bagus. Bisa bertahan hidup sampai hari ini, membuat Peri tenggelam dalam perenungan terdalamnya. Peri bersyukur, hidupnya dikelilingi orang-orang baik yang mau berbuat baik untuknya. Pendukung terbesarnya adalah Siti Daumi yang setia mendampingi Peri dalam hidup. Umi mengikat janji menjadi belahan jiwa Peri sejak 2006 atau 4 tahun sebelum tragedi kecelakaan yang merenggut kedua kaki Peri. Ya udah, barangkali ini kehendak Tuhan. Udah saya terima, tapi terima itu saya tetap terpukul. Tetap batinnya tetap nangis terus, sedih gitu. Jujur, nggak pengennya kayak seperti teman-teman, suami masih woto, kakinya masih woto, bisa jalan-jalan, boncengan bareng gitu. Sempat berpikir meninggalkan Peri, Umi akhirnya yakin bahwa Peri adalah cinta sejatinya. Umilah yang selalu menemani Peri dalam suka dan duka. Saya kukuh, saya emang udah janji sama suami saya. Aku sampai kapanpun tetap sama kamu. Aku akan dampingin kamu, aku setia sama kamu, aku sayang sama kamu. Walaupun gimana juga saya terima apa adanya kamu. Makanya semangat, karena ada saya, aku bilang gitu. Mobile Legend. Mobile Legend. Aku senangnya Mobile Legend, aku senangnya Mobile Legend. Peri dengan segala kesibukannya, sesungguhnya tetap menjalankan kodratnya sebagai laki-laki biasa. Ia adalah bapak bagi 4 orang anaknya dan kakek bagi 2 cucu yang saat ini tinggal bersamanya. Ya, bagi keluarga besarnya, Peri adalah kebanggaan, termasuk bagi almarhum ibunya, Sri Lestari. Kemungkinan besar ibu sangat bangga melihat keadaan saya sekarang ini karena keluarga terutama ibu saya sangat pesimis. Sampai di akhir hayatnya pun memikirkan bagaimana nasibnya si Ferry ini, mencari nafkahnya, kehidupannya. Itu sangat membebani pikiran ibu waktu dari awal kejadian sampai berproses saya menjadi disabilitas.
Yang dipikirkan ibu cuman masa depan saya. Bagi Peri, keluarga adalah tempatnya untuk selalu kembali. Namun Peri sadar bahwa hidup harus selalu menebar manfaat dan cinta bagi orang lain tanpa syarat. Berbeda dengan orang kebanyakan yang libur setiap akhir pekan, Peri memilih libur di hari Rabu. Namun libur bagi Peri berbeda dengan liburnya kebanyakan orang. Peri tidak berpangku tangan. Ia menghabiskan waktunya bersama Sanggar Mewarnai Dunia yang didirikannya 3 Maret 2021. Sanggar lukis ini diadakan berpindah tempat dan salah satunya di rumah kerabat Peri di kampungnya, mulai jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Peserta sanggar ini adalah para penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten. Dengan segala keterbatasannya, inisiasi Peri ini mendapat apresiasi. Selain di sanggar yang dibuatnya sendiri, Peri juga cukup aktif di sejumlah organisasi penyandang disabilitas dari tingkat desa hingga kabupaten. Mas Peri itu, kalau saya itu seperti provokator, tapi bagus ya provokator. Pokoknya ngoyak-ngoyak, ayo lek piye, ayo lek. Jadi saya itu tidak mampu, karena Mas Peri yang saya ngoyak-ngoyak mau support, ayo piye carane gawe budaya, gawe acara cetek geni itu lebih bagus. Bagi komunitas-komunitas yang diikutinya, Peri punya peran penting. Ya, Gus. Bekerja dan bermanfaat bagi sesamanya. Itulah nafas hidup Peri saat ini. Fisiknya memang tinggal separuh, tapi semangatnya tetap utuh dan bahkan menularkan energi positif kepada orang lain. Dengan kehilangan kaki saya sepertinya malah dikembalikan menjadi manusia seutuhnya. Dibandingkan sewaktu saya mempunyai kaki, dalam tanda kutip, orang menganggap saya itu sampah, tidak ada artinya. Saya banyak memberikan inspirasi orang, katanya semangatnya tinggi. Untuk bisa berkegiatan ke sana kemari, Peri sangat bergantung dengan sepeda motornya yang kini makin tua. Belum lagi ditambah beban modifikasi khusus untuknya. Kuda besi ini terasa makin kelelahan dengan tingginya aktivitas Peri. Saya adalah manusia di atas roda. Aktivitas saya, mobilitas saya banyak dihabiskan di atas roda. Kemudian prinsip saya awal tadi, saya sangat alergis sekali untuk menyusahkan orang, merepotkan orang. Jadi sedikit banyak kendala motor saya itu menghambat aktivitas saya. Inilah kondisi bila saat-saat sulit itu tiba. Sepeda motor Peri sering rusak di jalan. Ya aku mogok nang kurung. Jemputan ya, kira saya tak dandani. Geret ya. Dalam kondisi ini, pamannya Basuki akan selalu datang menjadi malaikat penolong. Hanya satu bengkel sepeda motor yang selama ini menjadi langganan Peri, yaitu bengkel 99 milik Aden. Menurut dia,
Tak semua bengkel bisa dan mau memperbaiki kerusakan sepeda motornya. Hanya Adenlah yang selama ini telaten melayani tanpa membayar alias gratis. Saling menolong lah, kali apa gimana orang rusak susahan udah bekerja susah-susahan kayak gitu, ngelihat kondisinya ya rasanya gimana gitu kan. Aden menyebut memang sudah saatnya sepeda motor Peri diganti dengan yang baru yang lebih mumpuni. Sebetulnya harus ganti yang lebih baru karena udah tua, dan ini gimana caranya tua ini bisa berjalan lagi normal ya, sementara ya ditangani kayak gini dulu. Seberapa sering Mas terjadinya kerusakan itu? Mungkin setiap berapa kali dalam sehari atau berapa kali dalam sepekan gitu misalnya? Ya seminggu sekali pasti ada ya trouble, kalau nggak aki tekor, kehilangan kompresi, tahu-tahu mogok di jalan, yang sering ya kehilangan kompresi karena kenapa saya udah oplok-oplok. Motornya yang sering rusak pun sebenarnya beresiko bagi keselamatan Peri. Kendalanya ya motor, kadang macet di jalan, apalagi dalam pertengahan itu, tengah sawah itu macet, nggak ada orang. Sempet jatuh sampai pulang sampai subuh. Terus kemana nih orang kok nggak pulang-pulang, di mana? Ternyata nunggu orang nulungin. Nah ternyata kok jatuh sampai jam 4 baru pulang ke rumah. Kondisi kendaraannya ini sebenarnya sudah diketahui oleh orang-orang dekatnya. Mereka tahu dengan kondisi ekonomi Peri yang serba pas-pasan, membeli sepeda motor baru adalah sebuah utopia. Mami Mas Peri ini termasuk keluarga enten, ngoten mbok menawi pun dipun gantosi gandeng ekonomi nggih pas-pasan, nggih sawonten mawon niki. Umpama digantosi di angsal bantuan kok matur nuwun sanget niki. Amin, amin. Kalau benar-benar jatuh rezeki Mas Peri, kami akan bersujud. Bener seneng banget. Meski ada orang baik di sekitarnya yang selalu menolong, Peri tetap ingin mandiri tanpa banyak merepotkan orang lain, meski harus membatasi pergerakannya. Saya adalah manusia di atas roda. Aktivitas saya, mobilitas saya banyak dihabiskan di atas roda. Kemudian prinsip saya awal tadi, saya sangat alergis sekali untuk menyusahkan orang, merepotkan orang. Jadi sedikit banyak kendala motor saya itu menghambat aktivitas saya. Meski dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu ada untuknya, Peri butuh sayap-sayap lain yang bisa mengangkatnya. Ada satu harapan besar bila impian mendapat sepeda motor baru ini terwujud. Peri tak ingin kebaikan orang lain berhenti di dirinya. Ia akan selalu meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Dan begitu seterusnya, hingga bumi diliputi orang-orang yang berbuat baik. Ya perintah saya juga, saudara senasib sepenglanggungan saya harus bisa mengangkat harkat dan derajat mereka, karena saya juga telah menerima banyak manfaat dari apa yang telah saya alami sampai saat ini menjadi disabilitas. Saya juga ingin menularkan apa yang kebaikan orang lakukan kepada saya ingin berbagi kebaikan.